Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Salam damai dan salam jumpa sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Apa kabar Anda semua di hari ini? Senang sekali saya Patricia Elsa dapat kembali hadir di acara ini dan saya sudah bersama dengan Romo Antonius Didit Supartono, Pastor Mahasiswa dan Pastor Rekan Paroki Cilangkap Keuskupan Agung Jakarta. Mari sekarang kita menyapa dahulu Romo Didit. Romo, apa kabar? Berjumpa kembali. Elsa, kembali di tanggal 13 kita mengudara. Iya, terima kasih Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, pada hari ini peringatan wajib Santa Lucia Perawan dan Martir. Kita akan awali acara Oase Rohani Katolik dengan doa bersama dengan Romo Didit. Mari saudari-saudaraku yang terkasih, kita awali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus selalu besertamu. Dan sertamu juga. Mari kita awali renungan kita dengan mengakui kekurangan kita di hadapan Allah. Mari bersama-sama kita berseru, Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa itu selalu mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber cahaya abadi, dengarkanlah kiranya kami berkat bantuan Santa Lucia Martirmu yang kami peringati hari ini. Semoga kemuliaannya yang kami peringati di dunia ini kelak kami saksikan pula di surga nanti. Dan semoga hari ini kami dapat mendengarkan firman-Mu, mengikuti teladannya, dan sungguh-sungguh mencintai Engkau dalam diri sesama kami, terutama mereka yang terkucilkan, mereka yang sering diperlakukan tidak adil, dan semoga seperti Santo Yohanes Pembaptis yang menyiapkan jalan untuk kedatangan putra-Mu, kami semua dapat juga mengikuti teladannya dengan kerendahan hati, kesederhanaan, dan juga ulah tapa mati raga yang luar biasa. Ini semua kami panjatkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Inilah martir sejati yang bersedia menumpahkan darah untuk membela nama Kristus. Ia tidak takut terhadap ancaman di pengadilan. Kerajaan surga kini menjadi miliknya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, pada peringatan wajib Santa Lucia Perawan dan Martir pada hari ini, bacaan yang akan kita baca dan dengarkan bersama, bacaan dari kitab Yesaya, bab 41, ayat 13 sampai dengan 20. Aku ini Tuhan Allahmu. Aku memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Janganlah takut, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel. Akulah yang menolong engkau, demikian sabda Tuhan. Dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus Allah Israel. Sesungguhnya aku membuat engkau menjadi papan pengirik yang tajam dan baru,
dengan gigi 2 jajar. Engkau akan mengirik gunung-gunung dan menghancurkannya. Bukit-bukit pun akan kau buat seperti sekam. Engkau akan menampi mereka, lalu angin akan menerbangkan mereka, dan badai akan menyerahkan mereka. Tetapi engkau akan bersorak-sorai dalam Tuhan dan bermegah dalam Yang Maha Kudus, Allah Israel. Orang-orang sengsara dan orang-orang miskin sedang mencari air, tetapi tidak ada. Lidah mereka kering kehausan. Tetapi aku Tuhan akan menjawab mereka, dan sebagai Allah orang Israel, aku tidak akan meninggalkan mereka. Aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas gunung-gunung yang gundul dan membuat mata air membual di tengah daratan. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga dan memancarkan air dari tanah kering. Aku akan menanam pohon ara di padang gurun, pohon penaga, pohon murat, dan pohon minyak. Aku akan menumbuhkan pohon sanobar di padang belantara dan pohon berangan serta cemara di sampingnya, supaya semua orang melihat dan mengetahui, memperhatikan dan memahami bahwa tangan Tuhanlah yang membuat semuanya itu, dan Yang Maha Kudus, Allah Israel yang menciptakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik, marilah kita tanggapi dengan Mazmur tanggapan. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Aku hendak mengagungkan Dikau, ya Allah, ya Rajaku. Aku hendak memuji namamu untuk selama-lamanya. Tuhan itu baik kepada semua orang, penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Segala yang kau jadikan akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan, dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaanmu. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Untuk memberitahukan keperkasaanmu kepada anak-anak manusia dan memaklumkan kerajaanmu yang semarak mulia. Kerajaanmu ialah kerajaan abadi, pemerintahanmu lestari melalui segala keturunan. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Haleluya, 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 haleluya. Hai langit, turunkanlah embunmu, hai awan, hujankanlah keadilan. Hai bumi, bukalah dirimu, dan tumbuhkanlah keselamatan. Haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus berkata kepada orang banyak, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan surga dirongrong
dan orang yang merongrongnya mencoba menguasainya. Sebab semua kitab para nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Dan jika kalian mau menerimanya, Yohanes itulah Elia yang akan datang itu. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih Romo Didit untuk bacaan Injilnya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah mendengarkan dan membaca bersama 2 bacaan pada kesempatan hari ini, peringatan wajib Santa Lucia. Dan sekarang Romo Didit akan memberikan inspirasi pewartaan kepada kita semua. Romo. Baik, Saudari Elsa dan juga para pendengar, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Pada peringatan Santa Lucia, perawan dan martir ini kita mendengar 2 bacaan. Yang pertama dalam kitab Yesaya dan yang kedua dalam bacaan Injil kisah tentang Yohanes Pembaptis. Yang menarik di dalam bacaan pertama, kita mendengar bagaimana Tuhan Allah melalui nabinya Yesaya menyampaikan sebuah pesan. Israel tidak perlu takut karena apa? Allah Maha Kudus, pencipta segala sesuatu dan tidak akan sungguh meninggalkan bangsanya, umat yang dicintainya. Tuhan Allah akan selalu menolong dalam mengatasi segala persoalan mereka. Namun yang terjadi, bangsa Israel dan juga mungkin sampai pada diri kita seringkali mengalami ketakutan, tidak merasa nyaman ataupun selalu gelisah meskipun Tuhan memberikan segala-galanya. Seperti yang kita dengar dalam bacaan pertama ini. Aku akan menumbuhkan pohon sanobar di padang, cemara dan lain sebagainya. Sehingga kita bisa melihat bagaimana Tuhan selalu memberikan yang terbaik, selalu memberikan segala sesuatu yang menarik, yang indah untuk manusia yang diciptakannya. Namun seringkali kita tidak mensyukuri akan kebaikan Tuhan itu. Maka untuk renungan hari ini, mari kita bersama-sama kembali merenungkan bagaimana orang-orang yang seringkali takut akan Allah yang sebenarnya selalu ada di sekitarnya. Sekarang mulai saat ini kita syukuri, kita sadari, nggak perlu takut, nggak perlu cemas. Kayak seperti lagu, janganlah takut, janganlah cemas. Nah, nada deturbel lagu TC, dan itulah di dalam Tuhan, di dalam doa kita selalu merasakan kehadirannya. Namun dalam kitab Yesaya 41:13-20 ini kita sungguh-sungguh bisa melihat bagaimana Allah tidak akan meninggalkan umatnya. Karena ia sungguh mencintai segala sesuatu yang diciptakannya meskipun umatnya seringkali meninggalkan ataupun mengkhianati. Mungkin itu. Segala alam ciptaan itu udah nampak. Meskipun banyak pohon-pohon yang kita tidak tahu, tidak kita kenal. Pohon sanobar apa, pohon penaga apa, pohon murat apa, pohon minyak juga apa. Taunya pohon ara dan juga cemara. Sudah, yang penting pohon-pohon di sana memperlihatkan tidak gersang, tidak tandus, tidak kering, dan begitu indah. Begitu Saudari Elsa. Iya, baik Romo. Sekarang kita akan mencoba melihat lagi lebih dalam Romo. Tadi Romo sudah memberikan garis besar dari bacaan kitab Yesaya ini. Kalau boleh saya soroti Romo, ini perkataan dari ayat ke-13 saja sudah di sini dikatakan, Aku ini Tuhan dan Tuhan Allahmu. Lalu di ayat selanjutnya, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Ini kata-kata yang sangat
powerful Ya, sebenarnya betul. Romo ya. Dan bisa kita gemakan atau menjadi rema dalam batin kita, janganlah takut, aku yang menolong engkau. Lalu pertanyaannya begini Romo, kalau memang Allah beserta kita dan kita diminta tidak takut karena pasti Dia menolong, bagaimana dengan situasi kehidupan yang sepertinya itu ujungnya itu nggak kelihatan selesainya, ujungnya itu gelap itu. Ya. Tidak ada jalan terang, tidak ada petunjuk, dan orang ini jadi merasa begitu kesepian dan ditinggalkan dan sendiri, Romo. Ya, baik. Berarti masuk langsung ke aplikasi zaman sekarang gitu Iya. ya. Mungkin Elsa bisa kasih contoh kira-kira jalan yang kayaknya gelap, nggak ada ujungnya, rasanya. Itu kira-kira situasinya, kasusnya apa? Biar kita tidak ngomong ngalur ngidul. Misalnya ke depan, saya sudah pincang, lalu saya mau menjadi pelari yang tercepat di dunia. Rasanya kan nggak mungkin. Apa itu atau bagaimana? Ya mungkin kalau kita melihat kembali ke situasi keluarga-keluarga Katolik ya Romo baik. ya. Mereka juga kan pada saat ini berjuang. Banyak keluarga-keluarga Katolik juga yang mungkin mengalami konflik di dalam keluarganya. Itu baik ya. Lalu ya kan kita diminta juga untuk setia, komitmen seperti itu ya Romo. Persis. Tapi setiap keluarga pasti ada punya masalah Ya. dan ya banyak konflik gitu. Ada aja gitu kan. Bagaimana Romo? Mungkin ini situasi tentang keluarga. Tetap ada 2 poin yang mau kita renungkan bersama. Apakah benar bahwa jalan ujungnya itu sungguh gelap atau tidak? Nah, ini kan tetap bagaimanapun ada solusi, ada sesuatu ke arah, tidak seperti yang tadi saya kasih contoh. Kalau orang sudah timpang gitu kan, misalnya tetap mau mengalahkan orang yang tidak timpang, kayaknya nggak mungkin. Ya kan, meskipun mungkin kalau pakai alat, pakai mesin, pakai robot mungkin masih memungkinkan, tapi untuk normalnya tidak mungkin. Orang yang sama-sama besar, sama-sama dilatih, tiba-tiba dia mengalami kecelakaan, kayaknya ke depan untuk jadi juara rasanya tidak mungkin. Tapi kalau soal perkawinan, poin yang pertama, apakah masalah itu sungguh-sungguh sudah buntu, sudah berhenti, tidak bisa ada jalan keluar. Sehingga banyak kasus-kasus perkawinan yang terjadi, kedua belah pihak saling egois satu sama lain, tidak saling mengalah, memahami, dan akhirnya tidak memperlihatkan sebuah kebaikan untuk entah anak, entah untuk status mereka, untuk keluarga mereka, atau ingat kembali komitmen mereka yang dulu. Sehingga meskipun hal yang tidak semudah ini saya katakan, karena persoalan keluarga luar biasa. Ketika seorang istri dipukuli, mengalami tindak kekerasan, dan memang tidak semudah itu. Udah kamu setia aja, udah berdoa aja, udah terima aja, kamu dipukuli dan sebagainya. Juga nggak bijaksana juga kan seorang imam ataupun seorang saksi perkawinan atau orang tuanya sekalipun, atau ada orang ketiga yang mencoba untuk mempengaruhi, mengganggu dan sebagainya. Si istri sudah setia, tapi pihak ketiga itu sering mengganggu dan tidak bisa menerima kebahagiaan seorang wanita, contohnya gitu ya. Maka sebenarnya bisa hal itu dirinci dulu, kira-kira apa nih permasalahannya, dari pihak istrinya atau pihak suaminya atau orang ketiga atau mertua yang luar biasa cerewetnya di sana sini, mau mengurus, mau mencekcok ataupun mau turut ambil peran merempongi, merecokkan ataupun sungguh mau terlibat di sana, tidak membedakan permasalahan itu suami dan istri bisa menyelesaikan. Campur tangan mereka begitu kuat sehingga seringkali malah keluarga ataupun pasangan suami itu tidak bisa menentukan sebuah pilihannya. Maka harus dirinci dulu hal apa. Baru disitulah kita bisa tanya, kayak sebenarnya benang kusut kan, kusutnya begitu banyak kan ya. Tapi kalau langsung udah nyari ambil pintasnya, udah putus saja, cekrek, beres. Tapi ini nggak bisa menyelesaikan. Harus pelan-pelan, sedikit demi sedikit, pelan, butuh kesabaran. Butuh keuletan, butuh sesuatu yang punya niat luar biasa. Maka pelan-pelan, sekusut itu kan nanti kan jelek ya, tapi dirumbutin lagi, dia akan bisa lurus lagi. Sama dengan perkawinan, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita mau mengandalkan Tuhan dalam segala setiap sesuatu yang rasanya gelap. Dan itulah firman hari ini,
Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah takut. Bagaimana engkau pertama kali dalam kasus yang kamu sampaikan itu ya, ketika seorang sudah menyatakan, aku Antonius Cokobodo misalnya memilihmu Maria Siti Lemah menjadi istriku dalam siang malam, sehat sakit, kaya miskin, bokeh nggak bokeh, terkenal nggak terkenal, bla 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 contohnya ya, akan menjadi istriku selama-lamanya, demikian janji saya. Coba, apakah janji yang diucapkan itu sungguh-sungguh cuman tempelan belaka atau sungguh-sungguh ketika seorang, apalagi sebelumnya Romonya menyatakan dalam penyelidikan kanonik, benar kamu memilih pasanganmu ini, ya kan? Benar kamu akan setia selamanya sampai mati? Iya Romo, ditulis. Kamu mengenalnya di mana, perkawinanmu ini dasarnya apa? Iya, kamu udah ikut MRT. Oke, sudah semuanya tahu artinya, tahu perkawinan itu untuk ini selamanya. Apakah itu yang sungguh-sungguh kamu mau sekarang putuskan dengan mudahnya? Maka dari itu, sungguh saya salut untuk orang-orang yang tetap setia dan ingat kembali. Maka bagi pasangan-pasangan yang ingin menikah, sungguh renungkan dulu janjimu ketika Anda ingin menikah. Sehingga kalau memang Anda menyertakan Tuhan untuk poin yang kedua dalam doamu, dalam kesulitan, dalam kegelisahan, dalam ketakutanmu, saya yakin Tuhan akan menyertaimu seperti yang dialami oleh umat Israel di dalam bacaan pertama Yesaya 41, 13, 20. Akan ada yang indah, akan ada yang luar biasa diberikan Allah. Padang gurun menjadi sesuatu yang indah. Ada taman, ada air, ada macam-macam. Yang tadinya gersang kering kerontan, ada bunga-bunga, ada pohon yang begitu indah. Juga perkawinan, cari dan nikmati. Pada saatnya akan merasakan. Coba lihat ketika Anda hanya berdua, muncul buah hati Anda semua. Ada anak, yang satu, yang dua, dan lain sebagainya. Buat suatu keindahan. Apakah Anda tega membiarkan anak Anda itu mencari mama atau papa yang kamu pilih? Atau kok mama begitu, kok papa memukul? Biarkan. Itu tanda Allah itu selalu hadir. Akan hadir dalam diri Anda yang sungguh-sungguh punya hati untuk memberikan yang terbaik seperti Allah memberikan yang terbaik untuk umatnya. Cintailah, hai seorang istri, sadarilah bahwa Anda sungguh mau melayani seperti yang pernah Anda janjikan. Hai suami, Anda bertanggung jawab, Anda mencintainya dalam untung dan malang, dan itulah yang dikatakan. Seperti Kristus dengan gerejanya yang tidak bisa dipisahkan, juga demikian suami dan istri. Tidak lagi menjadi dua, tapi menjadi satu. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Oleh karena itu apa yang telah disatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Itu lagu yang saya buat tentang perkawinan. Nah, biasanya kamu ngomong soal perkawinan sih ya. Itu Elsa. Ya baik Romo. Baik. Apalagi Romo yang dari bacaan kitab Yesaya ini kalau iya yang menarik tadi kalau kamu bilang kayaknya udah buntu, udah gelap. Dan memang ada setiap kasus demi kasus tidak semudah apa yang saya katakan. Kami sudah mencoba seperti benang khusus itu udah dicari pagi, siang, sore, sampai besoknya lagi. Kayaknya nggak kuat, udah begitu kuat tarikannya ya. Ada dengan lembut. Kayak saya dulu tuh inget ya, waktu saya main layangan. Kan udah kalau gelasannya itu kusut gitu ya, saya taruh di tangan saya gini, lalu saya ketek-ketek gini, lu agak longgar, baru dibuat dikit ya benangnya itu, sehingga akhirnya bisa sama perkawinan demikian. Tapi ada saatnya Anda itu sebagai manusia itu punya keterbatasan, ada batas-batas kesabaran. Dan mungkin itu yang mau Anda tanyakan itu. Mintalah kepada Tuhan, sandarkanlah. Sehingga kesetiaan itu menjadi sungguh nyata seperti nanti yang akan kita dengar dalam bacaan Injil. Bagaimana Yohanes menjadi orang yang terbesar meskipun dia seorang yang sangat sederhana. Namun yang menarik yang mungkin kita tambahkan adalah bagaimana peran serta Allah dalam kehidupan kita. Jangan kita hanya memikirkan diri kita sendiri dilindungi. Sekarang kalau Allah melindungi Anda, mari kita pun harus melindungi orang-orang yang dipercayakan Tuhan. Kalau Anda sebagai istri yang baik, menjadi ibu yang baik, lindungilah anak ibu, anak Anda.
suami Anda. Jangan sampai akhirnya ia berpaling ke orang lain karena Anda sampai suami pulang masih kumel, badannya nggak dibersihkan, bajunya sudah 2-3 bulan nggak dicuci, ya kan? Tapi kalau mau pergi arisan sama ibu yang lain, tetangganya, waduh wanginya minta ampun gitu ya. Maka kalau Anda ingin mencintai suami, ketika suami pulang, bersihkanlah, rapikanlah, layanilah suamimu dengan sebaik-baiknya. Sehingga suami yang datang dari pekerjaan itu dalam kelelahan, wow, suaminya ada teh, ada kopi hangat, ada nasi ataupun ada pisang goreng yang menguatkan, yang disenangi gitu ya. Sehingga ia pun bersemangat di dalam mencari uang. Demikian hai suami, kalau istri Anda menjaga, memelihara anak Anda, menyiapkan, mencintai Anda, bekerjalah dengan sepenuh hati, yakinlah dan jangan tinggalkan, jangan sia-siakan. Bertanggung jawablah sebagai kepala keluarga yang baik. Sama seperti Anda yang mau memberikan yang terbaik, Anda juga akan memperoleh yang terbaik. Seperti sebuah lagu yang pernah saya buat, yaitu Keluarga Kudus. Bagaimana seorang suami dan seorang istri mau memohon kepada Tuhan seperti keluarga dinasih. Bapa di surga, bersama keluarga kudus-Mu, jadikan kami kudus seperti mereka. Dan itu nanti bisa kita dengar dengan lagu Keluarga Kudus. Demikian sudah saatnya. Ya, baik Romo, terima kasih banyak. Jadi tadi yang sudah Romo Didit sampaikan kepada kita sebagai ciptaan dari Tuhan, sebagai manusia kita selalu butuh kesabaran dan keuletan setiap kita menghadapi situasi sulit. Dan juga yang pasti kita harus mengandalkan Tuhan. Amin. Mau mengundang Tuhan untuk berperan serta dalam kehidupan kita. Jadi tidak hanya mengandalkan kekuatan sendiri, tapi juga kita mau mengundang peran serta Allah Tuhan kepada kita semua dalam situasi yang mungkin pada saat ini tidak mengenakan, ataupun mungkin dalam situasi yang pada saat ini mungkin yang sedang bersuka cita atau berbahagia gitu. Tetap itu peran serta Allah juga ada di situ ya Romo ya. Tepat sekali. Ya, baik. Elsa. Baik Romo, terima kasih. Kita akan jeda sesaat, kita akan dengarkan lagu ciptaan dari Romo Didit. Keluarga Kudus. Ya, Keluarga Kudus. Tetaplah di acara Oase Rohani Katolik. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami, sahabat Oase Rohani Katolik, masih bersama dengan Romo Antonius Didit Supartono, Romo Keuskupan Agung Jakarta, dan saya Patricia Elsa. Dan tadi Romo sudah memberikan inspirasi pewartaan dari bacaan pertama dari kitab Yesaya bab 41 ayat 13 sampai dengan 20. Pada hari ini merupakan peringatan wajib Santa Lucia, perawan dan martir. Dan Romo, kita akan lanjutkan kembali. Kita akan melangkah ke bacaan Injil pada hari ini dari Injil Matius bab 11 ayat 11 sampai dengan 15. Kabar baik apa Romo yang dapat Romo sampaikan? Namun sebelumnya mungkin dari para sahabat Oase Rohani yang baru bergabung dengan kita, mungkin saya ingatkan ataupun saya sampaikan kembali intisari bacaan pertama yang kita dengar, bagaimana Allah dalam kitab Yesaya menyampaikan melalui Nabi Yesaya, janganlah takut, aku ini Tuhan Allahmu. Aku telah memberikan segala sesuatu yang indah, yang baik, padang gurun yang gersang, segala sesuatu yang tadinya tidak nyaman, dibuat nyaman, dibuat indah dengan pohon-pohon yang begitu luar biasa ciptaan Allah, sehingga akhirnya Allah Israel sungguh menciptakan segala sesuatu untuk umat yang dicintainya. Mungkin itu secara singkat bagaimana Anda nanti juga sebagai suami istri hendaklah saling mencintai, memberikan yang terbaik. Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin untuk diselesaikan. Tidak ada sesuatu yang selalu gelap. Ada cerah, ada cahaya, ada sesuatu yang bisa diselesaikan. Dan dalam
lindungan, peran serta Allah, Anda harus melibatkan Dia yang selalu baik seperti dalam kitab Yesaya. Itu dari bacaan pertama. Iya. Sedangkan dalam bacaan Injil kita dengar dan kita melihat seorang tokoh, Yohanes Pembaptis yang kita kenal. Ia adalah sepupu Tuhan Yesus, putra dari Elisabet, saudari Maria, ibu Yesus. Bagaimana ia tampil sebagai seorang yang luar biasa, dan di dalam bacaan Injil Matius 11 ayat 11 dikatakan di ayat 11, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Kita bisa bayangkan bagaimana Yohanes itu sungguh-sungguh menjadi seorang yang spesial, seorang yang menyiapkan jalannya Tuhan. Kesederhanaannya, kekuatannya, cintanya, ketaatannya pada Tuhan, dan akhirnya ia menjadi seorang pribadi yang terpilih. Dan semua orang laki-laki yang dilahirkan oleh seorang wanita tidak lebih besar dari seorang Yohanes, meskipun ia merasa kecil di hadapan Allah, bahkan gak berarti apa-apa. Tapi dia memberikan luar biasa kontribusinya untuk orang-orang yang bertobat, ingin mengikuti Yesus. Ingat, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat, dan dialah suara yang berseru di padang gurun menyiapkan jalannya Tuhan. Saudari, saudara terkasih, untuk itu nubuat yang diberikan, pesan yang disampaikan Yohanes akhirnya terbukti ketika Yesus tampil di muka umum. Bahkan Yesus dibaptis oleh seorang Yohanes Pembaptis itulah. Dan akhirnya air sungai Yordan yang tadinya biasa menjadi kudus, menjadi tersucikan ketika Sang Putra Allah itu dibaptis di sungai Yordan itu. Bukan air yang menyucikan Yesus, tapi Yesuslah yang menyucikan seluruh air yang ada pada saat Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Mau menyatakan Anda, saya, Elsa, mendengar firman ini, mari kita mau merendahkan hati kita, menyiapkan jalannya Tuhan. Dan saya melihat para katekis, para pemimpin agama, para pendidik, para orang yang menyiapkan, memperkenalkan Yesus, bina iman dan lain sebagainya, menjadi tanda mengikuti teladan Yohanes Pembaptis yang menyiapkan orang banyak untuk ikut, untuk percaya pada Tuhan Yesus. Semoga kita semua sungguh mau mengikuti teladan Yohanes Pembaptis yang sungguh tampil apa adanya. Tidak pernah ingin besar, tidak pernah ingin populer ataupun ingin diagungkan. Dia hanyalah seorang yang biasa. Bahkan dia mengalami peristiwa yang luar biasa tragis. Ia akhirnya dipenggal kepalanya oleh seorang raja yang kejam, raja yang hanya mau menginginkan nafsunya karena keinginannya menikah dengan seorang gadis. Dan itulah nanti hari-hari berikutnya kita mendengar kisahnya. Demikian saudari Elsa dan para pemirsa yang terkasih. Iya Romo, terima kasih. Di sini menarik sekali perkataan Yesus ini kepada orang banyak. Bercerita tentang seorang sosok Yohanes Pembaptis ya Romo ya. Dan kalau kita belajar dari kitab suci sendiri, bagaimana Allah dari zaman perjanjian lama terus nanti akan masuk ke perjanjian baru, dia sudah mengutus orang-orang atau nabi-nabi kepercayaannya untuk membawa keselamatan bagi umat manusia. Dan pada saat itu bagi umat Israel ya Romo ya. Tapi terus akhirnya berguguran, entah dibunuh, entah dikejar-kejar seperti itu. Sampai pada saat akhir Yohanes Pembaptis
dan sebelum kedatangan Yesus juga. Ya. Kalau kita melihat di sini Romo, ini kan sebenarnya ada hubungannya dengan bacaan yang pertama, bagaimana Allah selalu menyertai manusia dari awal bahkan sampai saat sekarang ya Romo ya. Iya dong. Lalu? Iya. Lalu respon manusia, respon kita sendiri Romo terhadap ini bagaimana Romo? Ya, baik. Kalau kita sambungkan juga bacaan pertama dan bacaan Injil, tapi di tengah-tengah tadi kita dengar ada sebuah mazmur. Di situ dikatakan Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Di ayat ketiga cukup menarik. Untuk memberitahukan keperkasaanmu kepada anak-anak manusia dan untuk memaklumkan kerajaanmu yang semarak mulia. Kerajaanmu ialah kerajaan abadi. Pemerintahanmu lestari melalui segala keturunan. Maka kalau kita berseru, Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya selama-lamanya, nggak ada akhirnya. Maka kalau Anda dan saya sungguh-sungguh mau menyertakan Tuhan dalam kehidupan kita, meskipun kita itu merasa dirinya nggak mampu apa-apa, tidak bisa berbuat banyak, Tuhan pasti tetap setia. Dia tetap sabar dan Dia selalu hadir mengasihi dan menyayangi kita. Maka meskipun para nabi sebelumnya banyak yang berguguran, dibunuh dan sebagainya, sama juga yang dialami oleh Yohanes Pembaptis, dan itu sungguh nyata betul. Tidak mudah memperkenalkan, membawa orang percaya kepada Allah, harus butuh pengorbanan. Dan ini juga dialami oleh Santa Lucia martir. Dia mau memperlihatkan bagaimana imannya akan Allah yang dicintainya. Maka siap untuk dibunuh. Dan banyak para martir-martir juga yang lain mempertahankan imannya agar nama Tuhan tetap dimuliakan. Kenapa? Kehidupan di dunia hanya sementara. Hidup ini hanyalah sementara, ya kan? Ketika Anda dan saya berbuat sesuatu banyak orang, hidup kita sudah menjadi berkat. Dan inilah berkat, inilah yang harus kita sampaikan. Selagi aku masih kuat, selagi tangan kita masih bisa berbuat sesuatu, melakukan sesuatu, minimal telepon, maafin aku, adikku, anakku, papa yang salah. Semoga daripada tangan udah nggak bisa alias stroke, ya kan? Atau mata kita masih bisa melihat, cucu kita yang bertahun-tahun dirindukan, tapi karena emosinya, gengsinya seorang kakek, seorang opa, karena anaknya menikah dengan wanita yang tidak diterimanya ataupun tidak dipilihnya, wow, yang menikah anaknya atau papanya, ya kan? Begitu juga dengan Anda. Mari, sebelum kita menghadap Sang Ilahi, berikanlah pengampunan. Rendah hatilah menerima segala sesuatu. Kenapa? Hidup kita hanya sementara dan kita sungguh bisa memberikan sesuatu yang terbaik untuk mereka. Apalagi ketika Anda masih punya orang tua. Berikan. Hormatilah mereka selagi ia masih hidup. Untuk apa? Ketika masih hidup disia-siakan, nggak pernah didatangi, nggak pernah ditelepon. Ketika meninggal, wow, ini saya petinya, ini saya cincinnya, saya bajunya, ini mahkotanya, berlian dari ini, saya akan datangkan semua catering dan sebagainya. Apakah orang tuanya menerima? Merasakan? Udah nggak ngerasain apa-apa, udah kaku, udah kucur. Untuk apa? Maka dari itu, hai saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yohanes Pembaptis menjadi contoh teladan kita semua. Ia tidak menginginkan apa-apa. Yang dipikirkan agar banyak orang mengikuti Yesus. Karena bukan aku yang Mesias. Nanti Dia yang akan datang. Membuka tali kasutnya pun aku nggak bisa, kata Yohanes Pembaptis. Tapi Dialah yang akan membaptismu dengan Roh Kudus. Aku hanya membaptis dengan air sebagai tanda pertobatan kita. Maka di masa Advent kita menyiapkan Natal ini, Bapak, Ibu, saudari, saudaraku yang terkasih. Berapa banyak orang yang dengan tulus, dengan sungguh-sungguh mengaku dosa. Bisa dihitung di paroki. Kebetulan sekarang saya sudah kembali menjadi pastor di paroki Cilangkap.
5 tahun saya sudah tinggalkan. Saya biasanya kalau diminta pengakuan dosa di paroki yang satu, paroki yang lain. Sekarang saya sudah punya paroki di paroki Cilangkap di daerah timur, sehingga saya tidak bisa lagi ke paroki-paroki yang lain. Saya himbau juga umat di paroki Cilangkap dan paroki yang lain. Kita diberi kesempatan untuk mengaku dosa, membersihkan diri sebelum menyambut kedatangan Tuhan Yesus di hari Natal nanti. Panitia Natal sudah menyiapkan segala sesuatu. Mari, seperti Yohanes Pembaptis yang berseru di padang gurun, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Mari kita ikuti sehingga bisa merayakan kelahiran Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita. Sehingga siapa yang bertelinga hendaklah mendengar perkataan ini. Dan itu jelas yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis dalam seruannya kepada semua orang, termasuk Anda, saya, dan kita semua. Demikian, Saudari Elsa. Iya, baik Romo. Kita masih ada sedikit waktu lagi, Romo. Baik. Dapatkah Romo memberikan sharing? Tadi Romo katakan hidup ini kan sementara, kita harus manfaatkan sebaik-baiknya, kita isi hidup ini dengan sebaik-baiknya. Lalu Romo sebagai, tadi juga Romo menyinggung tentang pastor, menjadi pastor lagi, menjadi pastor parokan di paroki Cilangkap. Bagaimana Romo perjuangannya Romo untuk dengan umat gitu? Apakah Romo juga bergulat dan berjuang? Bisa di-sharingkan Romo? Baik, terima kasih. 5 bulan, 6 bulan terakhir ini tidak terasa saya sudah tinggal di paroki Cilangkap per 1 Agustus. Bersama dengan anak-anak mahasiswa yang setia yang mau menemani saya. Saya selalu berpindah tempat, itu selalu berjalan kaki. Lumayan 5-6 jam dari Rawamangun ke Cilangkap dengan seekor anjing Lona saya yang juga ikut menemani padrinya ke paroki Cilangkap, beberapa orang muda dan juga mahasiswa. Dan 6 bulan ini ya banyak belajar kembali, membuka kembali pastoral, harus kunjungan, harus misa-misa arwah, peringatan dan lain sebagainya, dan harus juga menyiapkan untuk perkawinan dengan penyelidikan kanonik, harus tanya-tanya lagi ke keuskupan, tanya Romo Purbo, dan akhirnya soal perkawinan, kalau kasus ini bagaimana, kasus itu bagaimana, berhadapan dengan karyawan-karyawan di sana, bekerja sama dengan juga para sapam, security yang ada, dan juga seksi-seksi yang terkait, menyiapkan rancangan-rancangan ataupun kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan tahun 2019 mendatang, dan lumayan juga. Dan saya juga ingat kembali ketika saat saya jadi pastor paroki di Ignatius Loyola Menteng. 4 tahun saya menggantikan Romo almarhum Pranato, dan akhirnya pelan-pelan bersama dengan Dewan Paroki Harian, Dewan Paroki Pleno, umat di lingkungan-lingkungan, koordinator wilayah, dan menarik juga. Dan ini menjadi tantangan saya. Sekaligus saya juga pasti menjadi pastor mahasiswa. Jadi tugas saya itu masih 3 double ya. Pastor mahasiswa, pastor rekan paroki, dan pastor pendamping Legio Maria Sesenatus Bejana Rohani se-Indonesia Barat. Tapi nikmati saja, dan makin gendut, makin kurus, itu relatif. Tapi yang jelas setiap pagi saya masih bisa berlari, main sepeda, dan tidak terlalu gendut seperti sebelum saya punya anak-anak kaki 4. Ada 11 anak-anak kaki 4 saya di paroki Cilangkap. Setiap pagi muterin gereja itu minimal 2-3 putaran. Hampir mungkin 5-6 kilo atau 10 kilo saya berlari muterin gereja. Karena ada 8 anak kaki 4 yang harus saya ajak berolahraga, berlari, dan bermain, dan macam-macam. Menyenangkan menurut saya di pagi hari. Tapi siang ya bersama dengan umat, sore ke lingkungan-lingkungan, siang kadang-kadang ada tamu dan lain sebagainya. Senin dan Selasa saya ke mahasiswa, ke Wisma Ade Sucipto dengan motor Vespa saya, ataupun dengan gokar, ataupun gojek, ataupun diantar, ataupun dengan mobil. Nikmati saja semuanya, jadi indah. Jadi Bapak Ibu, saudari, saudara terkasih, sesuatu yang menyenangkan kita ciptakan sendiri, tidak. Kita harus minta, Bu, saya bahagiain dong. Enggak. Allah memberikan semua
fasilitas yang ada, gunakan semua itu untuk melayani orang di sekitarnya. Semakin saya mau menyenangkan orang lain, membahagiakan orang lain, kita mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa. Oh iya, ada cerita yang sederhana lagi. Jadi anak kaki 4 itu melahirkan 6 ekor, 2 ekor itu agak cacat, yang 4 sudah dikasihkan ke lainnya. Yang 2 masih saya rawat, yang bontot ini yang Bravo namanya, warna hitam, kakinya lumpuh 4-empatnya. Jadi nggak bisa berjalan. 1-2 bulan dia masih bisa berjalan, tapi bulan ketiga akhirnya karena dia perkawinan sejenis, jadi bapak mengawini anaknya sendiri, anaknya cacat dan nggak bisa jalan, tapi tetap saya sayang, saya rawat, saya cintai, saya berikan kursi roda, jadi biar dia bisa berjalan dengan kursi rodanya, tapi tidak mudah, Bapak Ibu, mencintai binatang, mencintai tumbuh-tumbuhan, apalagi harus mencintai anak manusia, istri, suami, nggak ada yang nggak mungkin. Saya merasakan itu pagi-pagi, tengah malam, nggak berarti dia mau kencing, mau buang air besar ataupun minta minum, airnya tumpah ataupun karena dia nggak bisa berdiri, nggak bisa berjalan, maka saya bangun harus ngangkat dari tempat tidurnya, dari kandangnya, saya taruh di luar dan dia puk ataupun pipis dulu. Udah selesai saya angkat lagi, saya lapin bajunya, badannya, lalu biar dia kembali tidur. Tengah malam 2 jam lagi ataupun apa, dia teriak lagi, berarti artinya dia butuh susu ataupun butuh minum. Itu yang saya lakukan menjadi mami 4 bulan terakhir ini. Mudah-mudahan tetap setia dan anak ini tetap hidup, meskipun dokter hewan mengatakan udah Romo nih nggak bisa sembuh, nggak bisa diapa-apain, tinggal mungkin 6 bulan umurnya, saya bilang masih bisa hidup, saya perjuangkan. Banyak orang-orang yang gagal, takut, cemas ketika anaknya cacat, anaknya berkebutuhan khusus. Dan pernah tahun 2011 setelah saya ditugaskan di paroki Jalan Malang, saya buat misa untuk anak-anak kebutuhan khusus dan sampai sekarang masih dilanjutkan dan luar biasa. Anak-anak itu anak-anak yang luar biasa, Allah hadir sehingga yang teriak-teriak, yang nggak bisa makan sendiri, yang harus dimampukan untuk buang air besar, nggak bisa mandiri, Anda para orang tua luar biasa. Nah, saya salut Anda masih mencintai mereka, masih merawat, apalagi anak-anak yang diberikan Tuhan dari daging Anda sendiri, berikan yang terbaik meskipun sudah lelah, nggak takut, Anda takut digigit, dipukul dan sebagainya. Ini anak-anak Allah yang dipercayakan Tuhan kepada Anda. Jangan sakiti, jangan kecewakan, berikan yang terbaik, setia, karena pada saatnya Anda akan melihat luar biasa Allah hadir dalam diri anak-anak Anda itu. Itu yang saya tanamkan ketika misa autis, anak-anak autis atau anak kebutuhan khusus jam 2 atau jam 3 siang sampai jam 4, hanya 1 jam. Karena dipakai hari-hari yang siang-siang itu hari Minggu keempat kalau nggak salah, setiap sebulan hanya sekali. Itu yang lalu saya pindah, masih dilanjutkan oleh pastor yang menggantikan saya. Itu kesaksian yang nggak pernah saya lupakan. Ya, baik, terima kasih banyak Romo. Baik. Pengalaman dan sharing iman yang sungguh luar biasa yang sudah diberikan ke Romo Didit kepada kita semua. Dan semoga ini semakin menguatkan iman kita. Dan tadi seperti yang Romo katakan, jangan takut karena Allah selalu beserta kita. Amin. Ya, sekarang kita akan panjatkan doa permohonan ya. Doa umat ya Romo. Bapak Ibu, saudara-saudara kasih, nggak ada kata yang tidak mungkin kalau kita mau mengandalkan Allah. Semuanya bisa berjalan kalau kita mau percaya Dia berkehendak sesuatu yang baik. Nggak ada penyakit yang nggak bisa disembuhkan. Nggak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan. Tidak ada cinta yang sungguh-sungguh berhenti tanpa belas kasih Allah. Mari kita sandarkan kebaikan Allah itu dengan apa yang bisa kita lakukan dalam doa. Untuk mereka yang terkecil, mereka yang disia-siakan, mereka yang tidak adil, juga untuk bangsa kita. Mari kita ini sebentar, kita berdoa. Allah Bapa kami percaya Engkau selalu hadir dalam kehidupan kami dan kami mohon berkat-Mu untuk mereka semua yang ingin kami doakan. Untuk itu ya Bapa, dengarkanlah doa-doa kami. Silakan. Bapa yang penuh kasih, kami pada saat ini berdoa untuk para pengajar, pewarta, katekis, bina iman remaja, anak-anak. Semoga mereka yang telah Kau utus
diberikan kasih, diberikan kuasa Roh Kudus, sehingga pelayanan yang mereka lakukan, apapun yang mereka ajarkan kepada umat, dapat dipakai untuk menguatkan iman para umat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa, kami juga mau berdoa untuk orang-orang yang pada saat ini dikucilkan, orang-orang yang kecil, yang menjadi korban ketidakadilan. Semoga mereka selalu disertai oleh-Mu, dikuatkan oleh-Mu, dan mereka selalu melihat harapan dan terang bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang penuh kasih, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Pada saat ini bangsa dan negara Indonesia mungkin akhir-akhir ini mengalami hal-hal yang tidak baik, ataupun mungkin ada orang-orang yang tidak baik yang ingin memecah ataupun yang ingin berlaku tidak adil kepada bangsa dan negara ini. Semoga Engkau selalu menyertai bangsa dan negara Indonesia, menyertai seluruh pemimpin-pemimpin bangsa negara Indonesia ini yang benar. Dan kami mohon Roh Kudus-Mu, semoga Roh Kudus juga mau memimpin kami semua. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita hening sejenak. Para pemirsa, saudari-saudara terkasih, para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sampaikanlah doa-doa Anda kepada Allah. Dan secara khusus untuk keluarga-keluarga yang mengalami keretakan, pandanglah, mohonlah kepada keluarga kudus di Nazaret. Dengan iman, harapan, dan kasih yang mereka tanamkan dalam keluarga-keluarga kita. Seperti yang dalam lagu kita akan dengarkan itu. Kami percaya bersama dengan keluarga kudus-Mu ini, kami menjadi orang-orang yang Kau mampukan menjadi saksi kebenaran di tengah keluarga-keluarga di dalam masyarakat kami. Semua ini kan kami satukan dengan doa yang Kau ajarkan sendiri. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam sorga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami akan akhiri renungan kami ini dengan doa penutup. Terima kasih atas bacaan-bacaan yang boleh kami dengar. Renungan yang boleh kami sampaikan ini untuk seluruh umat yang mendengarkan. Semoga doa-doa kami pun Kau dengarkan untuk mereka yang dikucilkan, untuk mereka yang menyiapkan, memperkenalkan Engkau, entah kepada para baptisan, anak-anak bina iman dan semua. Dan akhirnya untuk keluarga-keluarga dan untuk bangsa dan negara kami. Semua ini kami panjatkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Semoga kita sekalian senantiasa dibimbing, diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sampai jumpa lagi di tanggal 13 di tahun yang akan datang. Salam, Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Romo Didit. Sama-sama. Dan kita akan berjumpa kembali dengan Romo Didit di tahun yang akan datang ya Romo ya. Tanggal 13 Januari mudah-mudahan. Iya. Dan kita pamit undur diri. Kita Bhinneka. Kita Indonesia. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati.